Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara diskusi santai rutin mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unur bekerja sama dengan POGI dan ITI Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit UNE, Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Dan selama 1 jam ke depan kita akan diskusi pada kesempatan kali ini atau pada minggu ini yaitu dari topik dari onkologi ginekologi yaitu update mengenai screening kanker serviks dan telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan juga moderator. Yang pertama selaku moderator yakni Dr. Indra Yuliati, spesialis obgyn, spesialis onkologi ginekologi. Dan kemudian nanti ada dua narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Firmandono Prabowo, spesialis onkologi ginekologi, dan juga nanti Dr. Birama Rapindah Prasta, spesialis obgyn, spesialis onkologi ginekologi. Dan seperti biasa, kami persilakan pada seluruh panitia atau juga peserta yang hadir untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat untuk bisa bertanya kepada dua narasumber kita dan juga moderator, atau juga bisa mengisi Q&A atau kolom chat, atau juga bisa diskusi langsung. Bila mana ingin diskusi langsung, raise hand supaya nanti bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Mohon maaf kali ini Dr. Brahma Skandar selaku Ketua Departemen sedang berhalangan untuk bisa membuka acara dan jangan lupa selalu nanti kontak atau eh, mengakses laman pelataran sehat hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Sekali lagi kami persilakan untuk Dr. Indra Yuliati selaku moderator untuk bisa membawakan acara selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Indra Yul kami persilakan. Monggo dok. Oke, terima kasih kepada Dr. Seto selaku host acara Tanya Apa Saja hari ini. Pada Tanya Apa Saja seri 244 hari ini tanggal 21 Januari 2026 dengan topik onkologi, update screening kanker serviks yang akan dibawakan oleh dua narasumber dari Onkologi Surabaya, Dr. Primandono dan Dr. Birama. Kepada Dokter Birama lebih dulu ya, mungkin ya boleh menyampaikan presentasinya. Monggo, silakan Dokter Birama. Baik, terima kasih Dr. Indra Yuliati, Dr. Purmandono, Dr. Seto, dan seluruh para peserta tanya apa saja. Izin saya share screen. Ya. Baik, izin dok, apa slide saya sudah tampak dok? Sudah Dokter Birama, monggo Baik, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat moderator Dr. Indra Yuliati, sebagai konsultan, dan Dr. Primandono Prabowo sebagai konsultan, dan seluruh para peserta tanya apa saja saat ini sudah mencapai seri yang 244. Jadi topik pada pagi hari ini merupakan update screening kanker serviks. Jadi kita update lagi mengenai khususnya pada screening kanker serviks pada lesi prakanker. Jadi sebagai pendahuluan, eh, sebetulnya kanker serviks ini bukan hanya sekedar masalah medis, namun juga merupakan cerminan ketimpangan ya pada kesehatan global di dunia, di mana 85% kasus baru kanker serviks ini terjadi di negara dengan sumber daya terbatas atau resource limited countries. Bukan karena penyakit ini agresif atau berat dan sebagainya, tapi karena memang pencegahan dan screeningnya belum berjalan optimal. Jika dibandingkan angka kejadiannya, terlihat jelas perbedaannya, di mana di negara yang resource limited setting, insidennya bisa mencapai 25 hingga 55 per 100.000 perempuan, sedangkan di negara yang resource setting itu
bisa di bawah 10 per 100.000. Jadi atas dasar inilah di resource limited setting, kanker serviks ini menjadi kanker kedua tersering pada perempuan. Kemudian kenapa screening atau pemeriksaan sitologi ini seringkali gagal ketika diterapkan di negara-negara dengan resource limited setting atau sumber daya terbatas. Jadi bila dari sumber ini maka ya memang ada hambatan, yaitu hambatan ekonomi di mana negara dengan sumber daya terbatas ini menanggung hampir seluruh beban dari penyakit kanker serviks. Jadi biaya mulai biaya screening dan sebagainya itu memang masih ada masalah. Kemudian kesenjangan infrastrukturnya itu ya memang tampak nyata. Jadi screening sitologi ini kan membutuhkan laboratorium yang fungsional, kemudian tenaga patologis pembacanya, kemudian termasuk rantai pasokan untuk bahan fiksasi dan sebagainya. Jadi memang seringkali tidak tersedia atau sangat terbatas di berbagai wilayah. Yang tidak kalah penting ternyata pendekatan yang multivisit ini juga menjadi suatu titik kegagalan yang cukup besar di mana protokol standar yang mengharuskan pasien datang berulang kali untuk screening, lalu mungkin untuk biopsi hingga untuk terapi itu dalam prakteknya ternyata pasien tidak kembali. Ya karena mungkin kendala biaya, kendala transportasi, geografi dan sebagainya. Jadi kombinasi inilah yang menjelaskan mengapa diperlukan pendekatan screening yang lebih sederhana dan efektif. Kemudian mulailah terjadi pergeseran paradigmanya, yaitu pendekatan screen and treat yang telah dikerjakan sudah dalam waktu yang cukup lama di negara kita. Jadi screen and treat ini adalah pendekatan satu kali kunjungan di mana proses screening langsung diikuti dengan terapi pada pasien yang hasilnya positif sehingga langkah-langkah konfirmasi tadi yang membutuhkan waktu cukup lama itu dapat dihilangkan. Ya, keunggulannya adalah tentu saja kecepatan. Jadi hasil screening dapat diperoleh dalam hitungan menit, baik dengan metode visual atau bila di negara yang sedikit maju dapat menggunakan tes HPV yang cepat, sehingga keputusan klinisnya dapat dibuat pada hari yang sama. Kemudian yang tak kalah penting, pendekatan ini tentu saja meningkatkan signifikan retensi pasiennya dengan memberikan terapi sebelum pasien meninggalkan tempat atau meninggalkan fasilitas kesehatan itu kegagalan follow up-nya dapat dicegah atau diminimalkan. Bukti ilmiahnya, uji klinis di Afrika Selatan menunjukkan bahwa strategi ini menunjukkan kejadian lesi prakanker yang high grade itu secara bermakna dibandingkan pendekatan dengan evaluasi yang ditunda atau di kemudian hari atau yang lebih lama itu lebih rendah. Kemudian berlanjut lagi ada paradigma yang bergeser juga dalam pencegahan kanker serviks ini, yaitu pendekatan yang berbasis morfologi sebelumnya ke pendekatan yang berbasis etiologi. Yang harus kita pahami bahwa infeksi HPV resiko tinggi ini yang persisten tentunya merupakan penyebab kanker serviks. Telah kita sepakati bersama dan proses progresnya itu berlangsung sekali lagi dalam waktu cukup lama ya, beberapa tahun sehingga memberikan peluang yang cukup besar untuk kita dapat melakukan deteksi lesi prakanker sebelum tentunya berkembang menjadi kanker yang invasif. Dan tidak semua tipe HPV ini memiliki resiko yang sama. Dari tabel ini kita bisa tahu bahwa tipe yang 16 dan 18 itu menyumbang total 70% kasus kanker serviks. Sementara tipe yang lainnya yang memang tetap resiko tinggi itu proporsinya jauh lebih kecil. Dengan memahami etiologi ini tentu saja akan mengubah tujuan pencegahannya. Jadi fokusnya tidak lagi pada deteksi perubahan sel, tapi juga untuk pencegahan primer misalnya dengan vaksinasi yang menargetkan virus atau HPV itu sebagai etiologi utama penyakit ini. Jadi adanya molecular shift dengan HPV genotyping, tadi tipe 16 itu 60%, tipe 18 10%, jadi total tipe 16 18 itu 70%. Kemudian tes HPV dengan hasil cepat atau rapid result HPV testing ini merupakan metode screening yang paling direkomendasikan dalam strategi modern pencegahan kanker serviks. Tapi harus diingat tidak semuanya memiliki.
Jadi tes HPV ini diposisikan sebagai gold standard WHO dan ini saya ambil dari sumber dari uptodate.com. Memang direkomendasikan karena memang bukti ilmiahnya konsisten menunjukkan keunggulan dibandingkan metode screen lain. Dari sisi teknologi, metode ini juga menggunakan deteksi berbasis PCR untuk mengenali tipe HPV resiko tinggi utama, sehingga screeningnya fokusnya langsung pada penyebab kanker serviks. Tadi paradigma bergeser ke etiologinya. Dari aspek kecepatan pun hasil pemeriksaan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, 1 hingga 2,5 jam, sehingga kompatibel dengan screen entry tadi dalam 1 kali kunjungan. Kemudian dampak klinisnya di UpToDate dijelaskan trial di daerah pedesaan di India menunjukkan bahwa 1 kali screening HPV sepanjang hidup mampu menurunkan mortalitas kanker serviks ini hingga sekitar 50% dibandingkan dengan tindakan yang standar. Jadi dengan efektivitas dan kecepatan ini, tantangan berikutnya memastikan metode ini bisa diadopsi. Kan kita percuma kita ada metode rapid result HPV testing ini, tapi tidak bisa diakomodasi di negara-negara yang terbatas sumber dayanya. Kemudian bila tidak bisa dengan ini, maka ya kita tetap menggunakan inspeksi visual dengan asam asetat, IVA atau VIA sebagai alternatif screening ketika tes HPV hasil cepat tadi belum tersedia. Jadi IVA ini dilakukan dengan mengaplikasikan asam asetat pada serviks sehingga area lesi prakankernya akan tampak dan dapat dinilai langsung dengan mata telanjang. Keunggulannya tentu saja sederhana, biaya rendah, tidak memerlukan teknologi tinggi, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lebih banyak, sehingga lebih mudah diimplementasikan di fasilitas dengan sumber daya terbatas. Tapi harus paham juga, ada keterbatasan yang perlu disadari bahwa penilaian ini subjektif, cukup sulit distandarisasi dan memiliki sensitivitas serta nilai prediksi positif yang lebih rendah dibandingkan HPV. Tentu saja ya. Jadi meski demikian, dalam konteks kesehatan masyarakat, IVA ini tetap memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan tidak adanya screening sama sekali. Jadi dibandingkan tidak ada screening sama sekali, maka IVA ini tetap lebih unggul. Kemudian ini rangkuman bagaimana pendekatan screen and treat itu diterapkan secara praktis di dalam setting dengan resource limited setting ya, dengan sumber daya terbatas. Jadi pertanyaan kuncinya tentu saja yang pertama, apakah tes HPV rapid result tadi, yang hasil cepat tadi tersedia di fasilitas Anda? Karena ini akan menentukan jalur screening yang digunakan. Bila memang tersedia, maka ya tentu saja kita gunakan itu dengan HPV testing rapid result. Bila hasilnya normal, mungkin pasien akan kembali kontrol interval screening yang panjang, ya mungkin 5 tahun. Sebaliknya, bila hasil HPV-nya tidak normal, maka terapi dapat langsung diberikan pada kunjungan saat itu juga, baik menggunakan teknik ablasi atau eksisi, misalnya ablasi menggunakan thermal atau krioterapi, eksisi dapat menggunakan lip, sesuai dengan ketersediaan fasilitasnya masing-masing. Namun, apa jadinya bila tes HPV hasil cepatnya tidak tersedia? Maka pendekatannya beralih tadi alternatifnya, yaitu inspeksi visual IVA dengan prinsip yang sama. Bila hasil normal langsung diikuti dengan terapi, sedangkan hasil normal diikuti dengan screening ulang dengan interval yang lebih pendek. Jadi dengan algoritma ini menegaskan bahwa tujuan utama screen and treat ini adalah menyederhanakan alur layanan tanpa mengorbankan efektivitasnya. Kemudian sedikit mengenai dua modalitas terapi dalam pendekatan screen and treat ini, yaitu ablasi dan eksisi. Yang perlu dipahami, ablasi baik thermal maupun krioterapi ini diposisikan sebagai standar layanan primer karena prosedurnya sederhana, portable, tidak memerlukan anestesi, dan angka komplikasinya rendah. Ablasi thermal ini semakin banyak digunakan karena lebih praktis dibandingkan krioterapi, terutama terkait krioterapi ini logistik dari tabung gasnya, sehingga penggunaan yang thermal ini lebih sesuai dengan fasilitas dengan sumber daya terbatas. Di sisi yang lain, dengan eksisi dengan lip, ini ya tetap direkomendasikan oleh WHO bila tersedia,
karena memungkinkan pengangkatan jaringan lesi yang lebih komprehensif meskipun membutuhkan listrik, anestesi lokal, dan tentu saja ada pelatihan klinis yang lebih tinggi atau mumpuni. Dari aspek keamanan, efek samping ablasi seperti keputihan atau kram umumnya ringan dan dapat ditoleransi, sehingga prosedur ini aman untuk diterapkan secara luas. Jadi pemilihan antara ablasi dan eksisi itu sangat bergantung pada konteks fasilitas dan sumber daya di tempat masing-masing. Kemudian untuk update tambahan, kita soroti pengambilan sampel mandiri ini sebagai solusi untuk mengatasi hambatan akses dalam screening kanker serviks. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan, jadi pengambilan sampel vagina ini secara mandiri itu ternyata mampu menembus adanya barrier hambatan mulai budaya atau keterbatasan akses terhadap pemeriksaan dengan spekulum in speculum yang sering menjadi alasan utama rendahnya partisipasi screening. Kemudian dari sisi penerimaan pasien itu sendiri, ternyata tingkat akseptabilitas metode ini sangat tinggi, ya 98% dibandingkan dari pap smear konvensional yang 89%. Ini menunjukkan bahwa pasien perempuan ini merasa lebih nyaman dan bersedia menjalani screening menggunakan self collection ini dibandingkan pap smear konvensional. Yang tak kalah penting yaitu akurasi diagnostiknya ternyata tetap terjaga. Jadi sensitivitas berbasis PCR untuk mendeteksi lesi prakanker yang high grade pada sampel mandiri ini itu terbukti sebanding dengan sampel yang diambil oleh klinisi. Jadi dengan demikian, metode ini bukan hanya meningkatkan cakupan screening, tetapi juga mempertahankan kualitas deteksi penyakit. Berikutnya saya juga ingin menekankan pentingnya pemilihan atau usia atau kapan usia atau frekuensi screening untuk memaksimalkan dampak kanker serviks. Jadi ternyata ada jendela ya, jadi window usia dengan dampak yang paling besar yaitu bila screening dilakukan usia 30 hingga 50 tahun. Jadi di area ini screening itu memberikan manfaat dengan pencegahan yang paling optimal. Ini saya ambil dari optodit.com. Dalam kondisi dengan keterbatasan sumber daya, bila sumber daya terbatas, bahkan satu kali screening, yaitu pada usia 35 tahun, sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan dengan penurunan resiko kanker serviks dalam seumur hidupnya bermakna. Jadi kalau memang sumber daya terbatas, kalau diminta satu kali pemeriksaan pap smear atau screening itu dari penelitian ternyata pada usia 35 tahun ini dampaknya sangat signifikan. Dan tentunya dari sudut pandang efisiensi dalam sistem kesehatan, pendekatan ini sangat cost efektif karena ya biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Jadi dengan temuan ini menunjukkan bahwa strategi screening tidak harus kompleks, namun juga bila kita dapat di waktu yang tepat itu dampaknya juga luar biasa. Ini yang lebih detail. Jadi kapan screening kanker serviks dimulai, bagaimana dilakukan secara rutin, dan yang paling penting kapan screening itu dapat dihentikan dengan aman. Jadi pertama terkait usia awal. Jadi hampir semua panduan di negara dengan sumber daya memadai sepakat bahwa screening tidak dilakukan pada usia kurang dari 25 tahun. Karena kanker serviks sangat jarang dan sebagian besar bila ada infeksi HPV pada usia tersebut akan regresi spontan. Kemudian memasuki usia 21 hingga 29 tahun, pendekatan yang dianjurkan itu konservatif, jadi sitologi saja setiap 3 tahun, karena ya kita membatasi angka positif palsu karena di usia ini memang infeksi HPV cukup tinggi dan masih tetap dapat atau sering kita sebut sebagai infeksi HPV yang masih bersifat transien. Kemudian pada usia 30 hingga 65 tahun, pemilihan metodenya ini luas. Jadi pada fase ini screening dapat dilakukan histologi setiap 3 tahun, atau HPV primer setiap 5 tahun, atau co-testing setiap 5 tahun. Namun dari American Cancer Society itu menekankan HPV primer sebagai metode pilihan utama. Kemudian poin terpenting lainnya kapan penghentian screening. Jadi screening ini tidak dihentikan hanya karena usia, tetapi
hanya boleh dihentikan setelah usia 65 tahun bila syarat exitnya terpenuhi, yaitu tidak ada riwayat lesi prakanker derajat tinggi sebelumnya dan terdapat riwayat screening yang hasilnya negatif yang adekuat. Jadi secara praktis, riwayat screening yang dianggap adekuat itu bila dalam 10 tahun terakhir atau 3 pemeriksaan histologi pap smear negatif berturut-turut atau 2 tes HPV negatif itu berturut-turut. Dengan pemeriksaan terakhir dilakukan tentu saja dalam 3 atau 5 tahun terakhir sesuai jenis tes tadi yang telah dipilih. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka screening direkomendasikan jangan dihentikan karena sebagian besar kanker serviks itu justru terjadi pada usia lanjut pada pasien dengan riwayat screening yang tidak adekuat. Kemudian ini rangkuman strategi screening kanker serviks yang disetujui saat ini. Screening yang berbasis HPV primer ini dianggap sebagai standar modern yang paling disarankan karena tadi sensitivitasnya tinggi dan secara langsung mendeteksi penyebab etiologinya. Ada paradigma pergeseran paradigma tadi dari ke morfologi ke etiologi yaitu HPV dengan pemeriksaan intervalnya ini tadi kalau HPV testing 5 tahun. Kemudian sebagai alternatif yang masih dapat diterima co-testing kombinasi HPV dan histologi ini setiap 5 tahun. Namun pendekatan ini tentu saja meningkatkan biaya dan volume pemeriksaan dengan nilai tambah klinisnya itu relatif terbatas atau sama saja bila dibandingkan dengan HPV primer saja. Kemudian seandainya tidak ada HPV pemeriksaan HPV testing, maka histologi tetap dapat digunakan dengan konsekuensinya intervalnya lebih pendek, yaitu setiap 3 tahun karena sensitivitasnya lebih rendah dan akibatnya membutuhkan pengulangan atau interval yang lebih sering. Kemudian tadi perkembangan penting lainnya ada penggunaan self collection sebagai bentuk HPV testing yang ternyata terbukti efektif dengan dapat memperluas akses screeningnya. Dengan memahami berbagai metode ini, kita dapat menyesuaikan strategi screening secara rasional. Kemudian saya menyinggung sedikit terkait roadmap global dari WHO, di mana program eliminasi kanker serviks ini sebagai masalah kesehatan di masyarakat. Yang pertama target adalah vaksinasi, 90% anak perempuan harus menerima vaksin HPV sebelum usia 15 tahun. Ini sebagai fondasi pencegahan primer. Yang kedua, 70% perempuan menjalani screening yang efektif setidaknya 2 kali pada usia 35 dan 45 tahun. Jadi ini menangkap lesi prakanker tentunya sebelum berkembang menjadi kanker invasif. Target ketiga yaitu pengobatan. Jadi 90% perempuan dengan penyakit serviks baik lesi prakanker maupun yang kanker serviks harus mendapatkan terapi yang adekuat dan tepat waktu. Jadi bila ketiga komponen ini berjalan bersamaan, maka WHO memperkirakan puluhan juta kematian akibat kanker serviks ini dapat dicegah. Kemudian terakhir, rangkuman rekomendasi agar dampak screening kanker serviks ini dapat bermanfaat dan diterima secara luas. Yang pertama dari sisi protokol, tentu saja pendekatan screen and treat ini perlu diadopsi untuk meminimalkan loss of follow up ya, kehilangan pasien pada fase follow up, terutama di area atau setting dengan layanan yang terbatas. Kedua, terkait alat screening. Jadi prioritas utama tadi rekomendasinya adalah tes HPV DNA sebagai metode yang paling sensitif. Bila tidak ada, IVA atau VIA tetap dapat digunakan sebagai alternatif yang pragmatis, praktis bisa kita kerjakan di lapangan. Yang ketiga, dari aspek terapinya tadi, ablasi thermal menjadi pilihan yang ideal karena portable, mudah diakses, tidak membutuhkan tabung gas dan sebagainya. Ini dapat diterapkan secara luas di layanan primer. Yang keempat, sasaran populasinya, fokus utama perempuan usia 30 sampai 50 tahun. Paling enggak di targetnya adalah minimal 1 kali screening seumur hidup. Ini ternyata juga dapat menghasilkan dampak pencegahan yang bermakna sesuai penelitian trial tadi. Dan terakhir, integrasi sistem ini belum saya singgung, tapi namun program screening ini baiknya dihubungkan dengan layanan yang sudah ada, misalnya layanan HIV atau program vaksinasi HPV dari pemerintah, ini untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan.
Jadi dengan menerapkan rekomendasi ini secara konsisten dan terintegrasi, maka eliminasi kanker serviks ini tidak hanya wacana global, tapi target nyata yang dapat kita capai bersama. Baik, ini sedikit presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 26 menit ya, 10-26 menit. Ya, monggo Dokter Wondi ya, mungkin ada tambahan ya, yang mungkin hampir sama bisa di skip atau dipersingkat. Oke, terima kasih. Monggo silakan Dokter Primandono. Baik, terima kasih. Yang saya hormati senior sejawat semuanya yang telah hadir di sini. Sudah kelihatan ya, Bu Yul? Sudah jelas Dokter Wondi. Ya, jadi memang saya melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Birama. Jadi intinya WHO ini punya roadmap yang cukup mengejutkan ya. 2030 kanker serviks itu harus sirna di muka bumi ini. Mungkin negara yang siap itu adalah Selandia Baru ya, Dr. Indrayul. Selain Selandia Baru, mana lagi yang siap, yang sudah pasti oke? Australia bisa. Australia, ya. Jadi dua negara itu ya mungkin penduduknya juga nggak banyak. Kalau Indonesia dengan melihat kondisi kayak gini kok kayaknya nggak sanggup ya. Jadi intinya sekarang ini kita lebih mengarah ke pemeriksaan HPV DNA ya, pemeriksaan HPV seperti dikatakan Dr. Birama dengan sensitivitasnya adalah 76% dan spesifisitasnya 93% menurut Athenas tadi. Sekarang kita sering dengar adalah suatu pemeriksaan HPV dari urin, dari pemeriksaan mandiri, dari darah haid ya. Kalau saya browsing-browsing, ternyata memang cukup lumayan ya. Jadi untuk pemeriksaan HPV urin yang sedang kita teliti ini, itu sensitivitasnya untuk memprediksi semua jenis HPV itu 78%, spesifitasnya 94%. Untuk memprediksi yang tipe high risk 77%, sensitivitasnya, spesifitasnya 88 ya. Untuk memprediksi yang tipe 16 dan 18 saja ya sekitar 70 sampai 90 lebih ya, lumayan ya. Coba kalau kita bandingkan dengan yang lagi rame adalah yang dikatakan Dr. Birama tadi, self-collecting dari vaginal smear ya. Jadi memang wanita Indonesia itu prinsipnya malu mengalahkan segalanya. Jadi malu periksa, takut periksa. Ya mungkin dengan teknik ini dari suatu meta-analisa didapatkan sensitivitasnya 81%, spesifisitasnya 90%. Jadi sama seperti yang dilakukan di laborat ya. Jadi yang paling bagus dilakukan pakai cotton swab ya dan selalu sudah include jadi satu kit setnya itu atau sitobras atau dacron. Kalau pakai tampon sensitivitasnya akan menurun ya kalau pakai tampon. Kemudian kalau kita pakai pemeriksaan HPV dari darah haid ya, ini ya kita lihat sensitivitasnya lumayan ya di atas 90 juga sensitivitas spesifitasnya. Jadi memang semoga dengan teknik-teknik baru ini, maka wanita Indonesia ini tidak malu-malu lagi periksa ke dokter kandungan, sehingga sudah langsung tahu hasilnya apakah ada virus HPV di dalam tubuhnya apa tidak. Ini juga sudah disampaikan dokter Birama, jadi saya menambahkan pada kasus, misalnya ini ya, yang dengan HIV ya, atau gangguan sistem imun ya. Jadi rekomendasinya adalah memang pemeriksaan HPV dan sitologi ya. Kapan mulainya? Dimulai pada 1 tahun setelah HIV terdiagnosa. Ya. Kapan ulangannya? Setiap 3 tahun bila negatif. Kapan dihentikan? Tidak pernah dihentikan. Jadi sepanjang hidup ya. Jadi memang ada resiko peningkatan resiko untuk terjadinya HPV persisten. Gitu. Jadi artinya kalau kita HPV itu masuk ke dalam serviks seorang wanita, maka kalau sistem imun tubuhnya baik, maka kira-kira 16 bulan itu HPV itu akan hilang sendiri, akan regresi sendiri.
kalau pasien itu sudah pernah sakit prakanker ya, CIN 1, 2, 3 atau high grade seal, itu rekomendasi screeningnya adalah pemeriksaan co-testing ya, atau minimal HPV testing. Kapan dimulai? 12 bulan setelah treatment ya, setelah kita terapi dari lesi prakankernya. Kemudian intervalnya kalau hasilnya negatif bisa diulang setiap 2 tahun. Ya, kalau ternyata dua-duanya negatif bisa kembali ke pemeriksaan rutin. Ya, kapan di stop? Tergantung dari protokol nasional tiap negara ya. Jadi saat ini rata-rata umur 65 ya kita stop. Jadi perlu kita hati-hati adanya kekambuhan dari penyakit ini. Pada wanita hamil itu juga perlakuannya sama seperti wanita tidak hamil, tapi tidak kita lakukan kuret endoservikal ya. Kapan mulainya? Tadi di atas usia 25 tahun, screeningnya sesuai jadwal, kapan stopnya juga sama sesuai jadwal sekitar usia 65 tahun ya. Yang lain-lainnya tadi sudah disampaikan Dr. Birama. Jadi kalau berdasarkan rekomendasi Hoki, maka terjadi evolusi metode screening ya. Dulu adalah era sitologi ya, pap smear, terus dan kombinasi dari sitologi berbasis cairan, kemudian setelah itu era HPV testing ya, pemeriksaan HPV only dan self collection, dan sekarang adalah eranya DOIVA dan HPV testing. Bagaimana cara DOIVA? Jadi memang intinya kita tidak perlu repot-repot memakai alat kolposkopi ya, kita cukup pakai handphone saja, kita zoom di mana yang kelihatan hanya area dinding vagina dan serviknya saja ya, seperti contoh gambar ini. Jadi labium, area-area di luar rongga vagina itu tidak kita ikut sertakan. Kemudian bagaimana triknya? Ya memang kita memakai cahaya yang harus bisa tembus sampai serviks ya. Misalnya dengan aplikasi assistive light atau cam scanner ya, atau field lighting, atau butuh bantuan senter dan sebagainya. Kemudian hasilnya itu bisa kita portal Teledoiva. Jadi ini adalah telekomunikasi Doiva pada nomor ini ya, 0812347052. Ya, dari situ akan ada bagian ekspertis ya, termasuk Dr. Indrayul dalam tim ini yang akan memberikan rekomendasinya bagaimana ekspertisnya. Jadi kalau kita lihat dari hasil pap smear, kalau menemukan suatu askus atypical squamous cell of undetermined significant ya, atau low grade seal atau CIN 1, maka kita lakukan bisa dengan tes HPV DNA atau DOIVA itu tadi ya, atau kolposkopi ya. Kemudian kita mengikuti algoritma tes DOIVA itu, atau kalau kita lakukan tes HPV DNA, kalau hasilnya negatif kita bisa ulang setiap 3 tahun. Kalau hasilnya positif kita lihat dia tipe golongan HPV 16-18 atau selain HPV 16 ya. Nanti akan kita ikutkan dari algoritma tes HPV selanjutnya. Kalau ternyata hasil pap smear-nya adalah suatu askus H, jadi atypical squamous cell yang tidak dapat mengeksklud high grade seal, atau high grade seal itu sendiri yang dalam arti CIN 2, CIN 3, maka tindakan kita adalah sebaiknya langsung kita konsultasikan ya dengan eh, DOIVA ya, teledoiva, atau kalau punya kolposkopi silahkan ya. Kalau ternyata kita lihat ada lesi, kita bisa cryo atau kita lip. Kalau cryo, kalau lesinya negatif, kita melakukan HPV DNA yang high risk. Kalau hasilnya positif, HPV 16-18 kita konisasi. Kalau hasilnya negatif atau hasil positif tetapi selain tipe 16-18, kita melakukan ECC ya, endocervical curettase. Kalau hasilnya positif, maka kita konisasi. Kalau hasilnya negatif, kita bisa follow up
6 sampai 12 bulan. Bagaimana kalau hasilnya adalah suatu atipikal glandular cell ya. Jadi ini sel kelenjar atipik ya dari endoservix atau endometrium. Jadi kita lakukan tes pemeriksaan HPV DNA. Kalau hasilnya positif dari HPV 16-18 kita konisasi atau kita LEDS. Kalau hasilnya negatif atau kalau positif tetapi selain tipe 16-18 kita lakukan endocervical curettage. Kemudian kalau hasilnya positif kita lakukan konisasi, kalau hasilnya negatif kita follow up. Nah, tes HPV DNA seperti yang disampaikan di algoritma di atas. Jadi kalau kita melakukan tes HPV DNA, kalau ternyata hasilnya negatif kita screening ulang 3-5 tahun, kalau hasilnya positif itu kita bisa DOIVA, bisa kolposkopi ya. Kalau lesinya negatif, maka kita lanjutkan dengan endocervical curettage ya, observasi ketat, kontrol setiap 3-6 bulan. Tapi kalau lesinya dari DOIVA itu atau kolposkopi positif, kita lanjutkan krioterapi atau electrocauter ya. Jadi ini menentukan sekali eh, fasilitas yang diberikan oleh tim Hoki untuk membantu senior sejawat semua yang tidak memiliki kolposkopi ya dari situ. Kemudian co-testing itu ada dua sekarang ya, jadi HPV DNA dan sitologi yang kita tahu selama ini juga co-testing itu juga suatu HPV DNA dengan DOIVA. Jadi kalau misalnya kita lihat yang HPV DNA dengan DOIVA, kalau tes HPV DNA negatif, DOIVA negatif, berarti screening ulang 3-5 tahun. Kalau tes HPV DNA positif, DOIVA positif, itu langsung kita lakukan krioterapi atau TCA ya, atau electric counter dengan lip atau LEDS ya. Kalau HPV DNA-nya negatif, tapi kita lihat lesi ada DOIVA positif, maka kita melakukan manajemen seperti yang di atas tadi, yaitu manajemen DOIVA positif. Tapi kalau HPV DNA-nya positif, tapi DOIVA-nya negatif, itu pun juga kita lakukan manajemen seperti pemeriksaan HPV DNA positif ya. Jadi kalau tes HPV DNA positif kita kombinasikan dengan sitologi, kalau dua-duanya negatif maka screening ulang 3-5 tahun. Kalau dua-duanya positif juga langsung kita cryo atau kita electrocauter. Kalau yang positif adalah sitologinya tapi HPV DNA-nya negatif, kita lakukan manajemen sitologi pap smear abnormal seperti yang di atas tadi. Kalau tes HPV DNA-nya positif tapi sitologinya negatif, maka kita lakukan manajemen dari HPV DNA positif. Jadi sehingga artinya apa? Apapun tes HPV DNA, penilaian serviks masih tetap dilakukan untuk menyingkirkan kelainan dari serviks. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, siapapun kita inspekulo, kalau kita melihat inspekulo itu curiga kanker, langsung kita siap-siap untuk ke, rujuk ke onkologi. Kalau ternyata inspekulnya normal, kalau menopause, kita lakukan pemeriksaan HPV DNA. Ya. Kalau HPV DNA-nya positif, maka kita kolposkopi pap smear. Kalau negatif, kita screening ulang bisa 5-10 tahun. Kalau pasiennya belum menopause, maka kita lakukan co-testing HPV DNA dengan IVA atau HPV DNA dengan sitologi atau HPV DNA dengan DOIVA ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau negatif semua kita screening ulang. Kalau ternyata HPV DNA-nya positif tapi IVA negatif, nah kita lihat yang positif adalah tipe 16-18 maka IVA kita ulang 1 tahun. Tapi kalau selain 16-18 bisa diulang 3 tahun. Tetapi kalau misalnya HPV DNA negatif, IVA-nya positif, maka kita lakukan seperti yang dikatakan Dokter Birama tadi, see and treat, jadi kita langsung cryo atau ablasi, dan IVA kita ulang 6 bulan lagi.
Sedangkan kalau dua-duanya positif, maka juga akan dilakukan langsung cryo atau ablasi dan IVA kita ulang 6 bulan kemudian. Ini juga sudah dijelaskan tadi, CIN 1, CIN 2, CIN 3 berdasarkan guideline dari American Society Colposcopy and Pathology kurang lebih sama tindakan kita dengan protokol dari Hoki tadi. Jadi memang ini kiblat kita untuk melakukan protokol adalah salah satunya adalah berdasarkan dari guideline ini. Mungkin demikian, Dr. Indrayul. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Primandono. Ini waktunya sudah 10:41 menit, jadi kita ada waktu ya, hanya beberapa menit untuk melakukan diskusi. Ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Dr. Haryana Rotama ya. Selamat pagi, mohon izin bertanya, apakah pap smear masih relevan sebagai metode screening CA cervix dan apakah masih bisa dikerjakan di puskesmas tanpa tambahan biaya? Soalnya beberapa pasien sudah saya sarankan untuk pap smear di puskesmas, tapi mereka kembali ke rumah sakit bercerita di puskesmas dekat rumah mereka dikatakan oleh puskesmas sudah tidak melayani pap smear lagi dan mereka tidak tahu sebabnya apa. Memang untuk pap smear bisa dikerjakan di rumah sakit, tetapi biasanya kendalanya kembali ke biaya, mengingat beberapa pasien memang keberatan dengan biayanya. Maka dari itu saya sarankan untuk pap smear-nya di puskesmas. Terima kasih. Mungkin saya boleh bantu jawab ya ini. Saya Iya yang dok, sering keliling ini puskesmas ini untuk levelnya Dr. ngurus Indra ininya. Juliati menjawab ini dok. Harusnya Ini memang Dokter yang Herdia. presentasi Dr. Indra Yuliati nih Oh, harusnya nih, Dr. Dirama ya. ini kan saya melihat skup satu Dokter Dirama dari aspek keilmuan dari up to date-nya ya, Dokter Wondi dari organisasi saya yang di lapangan ya. Kalau untuk pap smear itu memang perdanya tidak ada. Karena perdanya tidak ada, kalau kita itu melakukan pap smear, bayar di puskesmas itu dianggap pungli. Jadi memang pap smear itu tidak ada perdanya di puskesmas sehingga tidak bisa dikerjakan. Jadi biasanya kalau bidan-bidan itu kalau di puskesmas, mereka hanya mengambil saja, kemudian slide-nya itu mereka suruh pasien kirim sendiri ke laboratorium. Seperti itu dokter apa dokter Harya ya. Karena yang ada perdanya itu hanya IVA. Kalau IVA itu biasanya bayarnya 10.000 perdanya. Tetapi yang kita di lapangan itu gratis. Kenapa gratis? Karena kalau IVA itu kita tahu bahwa sebagai kita dulu kan IVA itu sebagai primary screening program ya di negara kita tahun 2015 ya. Ini saya bicara tahun 2015. IVA itu sebagai primary screening program gratis itu loh cakupan kita 2020 itu tidak sampai 10%. Artinya memang wanita di Indonesia itu malas banget untuk melakukan screening. Ini tantangan buat kita. Seperti itu ya. Terus kemudian ini lagi, dokter Haria bisa sarankan pasiennya itu malah cek HPV DNA test. HPV DNA test di puskesmas itu gratis. Kalau di laboratorium kan sekitar 900.000 ya. Melalui cek kesehatan gratis itu, cek HPV DNA test itu gratis di puskesmas. Di Surabaya itu sudah gratis, kita kemarin dapat 41.000 alat ya. Itu sampai nyari-nyari siapa yang mau seperti itu. Ya jadi malah lebih 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 tinggi lagi. Karena kita ketahui kita ada rencana aksi nasional. Tadi karena belum dibahas ya. Tadi kan yang dibahas tentang WHO. Eliminasinya WHO kan 90, 70, 90 yang sudah dipaparkan Dokter Birama sama Dokter Wodi tadi ya. Ya, eliminasi itu maksudnya itu begini. Eliminasi itu bukan berarti hilang gitu, enggak. Eliminasi itu 4 dari 100.000 wanita itu yang mengalami CA-CRV. Jadi kalau kita tahu kan di dunia ini setiap 90 detik satu wanita meninggal karena CA-CRV. Lah, nanti enggak boleh eliminasi sampai 2030 itu maksudnya hanya sampai apa namanya 4/100.000. Untuk rencana aksi nasional di negara kita mulai tahun 2023 sampai 2030 ya. Jadi tadi sudah belum dipaparkan bahwa rencana aksi nasional itu untuk eliminasi kanker serviks di negara kita itu ada vaksin 90% wanita ya, siswi dan siswa. Siswa memang belum jalan, siswa mungkin tahun depan ya, itu dilakukan vaksinasi sebelum usia 15 tahun. Terus 75% wanita itu mengalami screening.
Ya, screeningnya kalau di negara kita itu antara usia ya 30 sampai 69 tahun. Jadi kalau tadi dunia itu ada yang 50, ada yang 65 tahun. Khusus di negara kita nanti cakupan kita itu luar biasa. 75% perempuan usia 30 sampai 69 tahun dilakukan screening menggunakan tes HPV DNA, dan 90% yang berikutnya adalah 90% wanita dengan lesi prakanker dan kanker leher rahim mendapatkan tata laksana. Ini sudah kita uji coba, Dokter Harya ya. Jadi yang screening usia 30 sampai 69 tahun itu kita ambil 75%-nya. Pilot project kita itu di Manuan Kulon, pakai self sampling, pakai alatnya RUS ya, pakai vlognya RUS itu. Terus kemudian kita itu dengan Cipaigo itu hanya target terakhir kemarin tercapai itu tidak sampai 75%. Kita laporan terakhir penutupan kemarin 54%. Jadi kita butuh peran serta ya anggota POGI dalam hal ini untuk membantu dalam hal ya melakukan edukasi supaya seorang wanita itu mau untuk dilakukan screening dengan tes DNA HPV. Memang sementara yang dipakai itu adalah ada dua pilihan. Tadi sudah dipaparkan Dokter Wondi ya di slide-nya yang punyanya Kemkes tadi, itu yang by nakes atau by provider. Kalau by provider itu kita ngerjakannya, kita mintanya malah langsung 4. 4 itu pada saat CKG itu kita latih checklistnya itu yang pertama dia harus dilakukan sadarnis dulu. Setelah dilakukan sadarnis, kita tahu breast cancer nomor 1. Kedua, dilakukan pemeriksaan HPV DNA. Berikutnya kita kerjakan IVA. Jadi co-testing versi Indonesia itu adalah tes HPV DNA plus IVA. Seperti itu. Terus baru yang keempat kita kerjakan pemeriksaan bimanual. Itu yang kita latihkan di puskesmas untuk dokter dan bidan bahwa pada saat cek kesehatan gratis kita melakukan 4 step itu. Kalau memang tertarik untuk checklistnya, monggo kita bisa share karena itu yang kita kerjakan ya seperti itu. Terus kemudian kenapa dikerjakan bimanual? Karena kalau nanti ditemukan massa dan sebagainya, pasien ini harus dilakukan follow up lebih lanjut karena kita tahu bahwa kanker ovarium itu nomor 3, tapi angka kematiannya paling tinggi karena dia sebagai silent killer seperti itu ya. Jadi angka cakupannya 30 sampai 69 tahun dan 75% ini tadi. Ya. Terus itu aja yang saya bantu, yang lainnya saya kembalikan lagi. Ini ada pertanyaan dari Dokter Indi. Dokter Indi Suryadi, pada penderita didapatkan HPV DNA positif, apakah mesti terdapat kelainan di serviks? Seandainya serviks normal, terapinya seperti apa? Nah, ini checklistnya tadi sudah di flowchartnya sudah dibahas sama Dokter Wondi. Nanti Dokter Wondi bisa jawab. Kemudian dari apa kolom chat itu tadi Dokter Pamarga Priambodo sudah ini dokter sudah memberikan dari Hoki ya. Jadi monggo bisa di-download itu yang bisa digunakan untuk praktek ya. Jadi mana kalau HPV-nya DNA positif, di serviksnya normal tanpa lesi sebaiknya bagaimana. Terus yang kedua, tentang pemeriksaan HPV DNA lewat darah haid atau dari kencing apakah bisa? Jawabannya ya penelitiannya ada tapi belum direkomendasikan sama WHO ya Dokter Wadi ya. Karena dari WHO itu primary screening programnya itu baru yang by clinician dan by cell sampling. Terus yang nomor 3, perempuan yang tidak pernah berhubungan dengan wanita lain, kemungkinan bisa kena CA cervix. Maksudnya perempuan yang tidak pernah berhubungan ya, kemungkinan bisa kena CA cervix. Tentang screen and treat, mungkin nggak dilakukan termasuk di Sutomo. Ya, mungkin Dokter Bondi bisa jawab nomor 1 sama 2, Dokter Birama nomor 3 dan 4. Monggo, silakan. Ya, sebenarnya ini tadi semua pertanyaan ini bisa dijawab oleh Dr. Indrayul dengan sangat baik sebenarnya karena beliau itu dalam tim Doivanya Hoki, Dr. Indi. Jadi kalau saya berusaha menjawab, jadi kalau kita ketemu suatu tes HPV DNA yang positif tadi ya, kalau kita tidak tahu tipe HPV tipe apa ya, jadi kita ikut flowchart yang langsung kalau tidak ada kolposkopi kita oles IVA, kemudian kita foto, terus kemudian kita kirim ke portalnya tim Hoki dengan DoIVA tadi tuh ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi, Dokter Indi. Jadi intinya dari DoIVA itu nanti akan kita harus membagi ada lesi atau tidak.
Kalau ada lesi, maka tindakannya adalah cryo atau Cotter. Kalau tidak ada lesi, itu kita lanjut ke curettage endocervix, ya, endocervical curettage. Tetapi kalau kita mengetahui itu tipe yang 16 atau 18 atau bukan, ya kalau kita tahu tipe 16-18, itu juga sama sebenarnya kita bisa konsultasikan ke DOIVA, ya, juga kita bisa bantu dengan ada tidaknya lesi. Kalau tidak ada lesi, kita melakukan kuretase endocervix, ya. Kalau tidak ada lesi maka follow up, kalau ada lesi konisasi. Tetapi kalau yang tipe non 16-18, kita juga harus melihat ada lesi atau tidak. Kalau tidak ada lesi, maka bisa follow up 3 tahun, atau kalau ada lesi, kita bisa melakukan Cotter atau cryo, begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, Dr. Wundi tentang HPV pada menstrual blood sama urin, mungkin ada Oh iya, yang tambahan. tadi yang saya sampaikan presentasi yang pertama tadi, ya, kalau pada urin ya memang juga sama yang dikatakan Dokter Birama tadi. Jadi untuk urin bisa mendeteksi semua tipe HPV, itu memiliki sensitivitas 87% dan spesifitas 94%. Untuk mendeteksi HPV yang tipe high risk itu sensitivitasnya 77% dan spesifitasnya 88%. Jadi artinya kurang lebih sama dengan yang kita lakukan pemeriksaan HPV DNA dengan pap smear. Dan untuk dari darah urin, walaupun dua-duanya ini belum standar, ya, Dokter Indrayul, ya, tapi dari penelitian-penelitian juga sensitivitasnya juga di atas 80%, spesifitasnya di atas 90%, ya. Jadi lumayan, lumayan. Ya, ini juga kita tidak tahu, ini juga penelitiannya belum banyak. Yang tadi saya sampaikan adalah beberapa penelitian dari luar, bukan penelitian di Indonesia tentunya. Mungkin Dokter Indrayul akan lebih tahu kalau yang hasil penelitian yang di Indonesia, karena kita sudah mulai penelitian dengan urin dan darah menstrual sejak setahun 2 tahun yang lalu, ya, Dokter Indrayul. Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya, yang untuk urin itu memang pernah kita melakukan penelitian multisenter ya, bandingkan antara HPV urin yang pertama, terus kemudian self sampling dengan alatnya Bio Farma waktu itu, dan yang ketiga dengan by nakes ya, by provider. Jadi satu pasien dengan HPV yang positif ya, waktu itu dipromotori oleh Prof. Yunita dari Jakarta, dari beberapa kota, ada 7 kota, kebetulan saya kirim beberapa sampel, jadi satu pasien itu kita ambil urinnya, terus kemudian kita cek ke self samplingnya, ngambil sendiri ya, waktu itu kalau pakai pakai Bio Farma itu sekitar 5 menit dimasukkan ke vagina alatnya itu, kemudian by nakes kita bandingkan. Terus kemudian juga ada penelitian di Jogja ya, waktu itu dari Universitas Muhammadiyah Jogja dengan alat Kolipi, tapi belum dipublikasikan waktu ASCO itu, tapi sudah dipresentasikan. Ya memang kalau bicara antara by nakes dengan self sampling ya the best ya pasti pasti by nakes ya. Tetapi kenapa self sampling itu digunakan, pengambilan sampel secara mandiri itu, ya karena kultur di negara kita itu untuk menyuruh orang melakukan screening itu luar biasa susah loh. Ya, jadi kita kita coba dengan diri kita sendiri. Atau mungkin yang nakes saja ya, bidan, PPDS, dokter, sudah pernah screening atau enggak? Ya, kalau saya pribadi saya nyuruh ya, ikut program. Ya, saya harus 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 ngasih contoh terlebih dahulu. Oh, saya rutin melakukan seperti itu. Jadi eh, monggo. Jadi kalau kita nggak ke pasien aja, tapi juga ke keluarga kita, ke istri kita sudah melakukan atau enggak seperti itu. Terus kalau HPV urin itu kemarin juga ada penelitian ya, Dokter Nisa, Dokter Brahmana dengan alat dari mana itu ya kemarin itu, tapi masih belum belum dipublikasikan antara HPV urin dengan Bionakes untuk nyoba alat yang baru itu. Terus kemudian tetapi dari WHO untuk HPV urin di Indonesia sudah dipasarkan. Ini ada pertanyaannya dari Dokter Prita ya. Itu di Kimia Farma ya. Di Kimia Farma itu harganya sekitar 450 ribuan ya. Jadi kalau mungkin HPV urinnya positif, ya sebaiknya kita kita inspek dulu. Tapi ini belum sebagai guideline ya, karena rekomendasi dari WHO adalah
primary screening test itu adalah HPV DNA test. Sementara ya by provider atau by cell sampling. Jadi by HPV urin itu karena mungkin kasus penelitiannya belum banyak sehingga masih belum di-approve dok untuk sebagai program nasional. Jadi untuk by provider pun itu kalau misalkan mentok ada beberapa negara yang wanita-wanitanya itu yang tidak ya under screen itu dikerjakan self sampling. Jadi ada yang memakai seperti itu. Negara kita pun nanti menginjak begitu dokter. Jadi kita kemarin trial dengan Cipaigo di Surabaya di Manoan Kulon dengan self sampling. Kemarin juga sudah kita publikasi, kita sampaikan hasilnya demikian ya. Hampir 54%. Kalau kemudian by nakes itu di Wonoayu hasil kita sekitar 47% angka cakupannya. Padahal dari rencana aksi nasional itu mintanya targetnya 75% seperti itu. Jadi ini tantangan buat kita bahwa yang mahal gratis pun belum tentu masyarakat kita itu mau seperti itu. Jadi ya kesadaran itu yang harus kita dan edukasi itu yang harus kita berikan. Mungkin ada tambahan dari Dokter Birama tadi ya, nomor 3 sama nomor 4 Ya, tadi tentang screen and treat itu ya sama ya. wanita yang tidak pernah berhubungan itu ya. Monggo silakan. Baik, Dok. Jadi ini meneruskan pertanyaan Dokter Indi yang nomor 3. Yang pertama itu, pada perempuan yang tidak pernah berhubungan seks, apakah masih ada kemungkinan terkena kanker serviks? Jadi kemungkinan terkena kanker serviks pada perempuan yang tidak pernah berhubungan aktivitas seks itu rendah ya, namun tentu saja tidak nol. Jadi hampir semua kanker serviks berkaitan dengan infeksi HPV yang ditularkan melalui kontak seksual. Namun harus patut diingat ya, secara teoritis paparan non seksual misalnya eh, tidak berhubungan seksual dalam arti dengan lawan jenis, tapi misalnya dengan alat bantu seks dan sebagainya, itu juga harus hati-hati. Itu juga pernah dilaporkan meskipun buktinya lemah. Jadi pada prinsipnya pada kasus-kasus seperti ini tetap masih ada kemungkinan terjadinya kanker serviks, sehingga screening tetap dilakukan, namun memang manfaat absolutnya lebih kecil dibandingkan perempuan yang pernah aktif secara seksual, karena memang data empirisnya menunjukkan secara epidemiologi kanker serviks penyakit yang ditularkan secara seksual melalui adanya HPV ini. Kemudian yang keempat tentang screen and treat, mungkin nggak dilakukan di rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi sebetulnya secara praktek ya bisa dikerjakan. Kita di POSA itu ada ablasi ya, thermal ablasi, eksisi ya kita bisa kerjakan di dengan lip di kamar operasi. Namun menurut saya pasiennya yang nggak ada, karena pasien yang datang ke Dr. Sutomo rata-rata kalau kanker serviks ya rata-rata stadium 3 ya. Stadium 2 ada beberapa yang masih bisa dilakukan radical hysterectomy, tapi untuk yang screening lesi prakanker itu nggak cukup banyak. Tapi bila pertanyaan bisa atau tidak bisa. Kemudian terkait ablasi eksisi, ya kalau di rumah sakit Dr. Sutomo tidak bisa dikerjakan pada hari itu juga, karena dikerjakan di kamar operasi yang tentunya butuh persiapan, penjadwalan operasi dan sebagainya. Mungkin itu Dr. Indra. Terima kasih. Terus mungkin saya mau nambah sedikit enggak apa-apa ya tentang si Entrit ya. Tahun 2009 itu pertama kali si Entrit dengan Female Cancer Program ya. Kita terlibat. Saya keliling Surabaya dulu, ngajari cek IVA, tes. Kalau hasilnya positif, saya suruh rujuk di Sutomo, di Poli Unko. Waktu itu setiap hari Selasa sama Jumat untuk kita kerjakan kolposkopi. Jadi kita punya hari-hari tertentu. Jadi supaya enggak nganggu kegiatan. Jadi di di Sutomo dikerjakan itu semua. Terus kemudian habis itu ada si Entrit Plus. Nah, kalau si Entrit Plus itu kita kerjakan IVA, kemudian ditreat dengan cryo, itu plus itu plus pemeriksaan sadarnis. Cuman si Entrit yang pertama itu kita belum punya alat cryo sehingga harus dirujuk di Sutomo gitu, tapi kita kolposkopi dulu, baru kemudian karena kita di level rumah sakit, kita tidak melakukan cryo dok, treatnya kita kerjakan lip, ya, lipnya pun kita kerjakan poliklinis saat itu di POSA, di POSA yang di dekatnya
Bank Jatim itu ya, yang sekarang menjadi apa namanya kantor depan itu, jadi apa namanya pusat apa penyakit infeksi itu, terus kemudian ada si Entrit Plus, kemudian sekarang menggunakan HPV DNA. Jadi dengan berkembangnya seperti ini ya, ya kita ikut program yang pernah ada. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Dokter Uning Marlina ya. Pasien datang dengan membawa hasil HPV 18 positif. Apakah langkah selanjutnya? Tadi mungkin Dokter Wondi sudah share ya tentang bagaimana penanganannya. Cuman prinsip adalah HPV DNA positif itu by nakes atau by self sampling. Langkah utama yang kita kerjakan adalah kita harus melihat cervixnya. The power of looking the cervix itu sangat luar biasa. Kita harus melihat lesi, dokter. Lesinya bagaimana lihatnya? Kalau di Cipaiku itu kita nyebutnya VAT ya, VAT, Visual Assessment Before Treatment itu kita kerjakan pemeriksaan in speculo terlebih dahulu, kita oleskan asam asetat untuk melihat lesi. Jadi IVA itu masih sangat dipakai, walaupun dia bukan sebagai primary screening program. Primary screening kita kan pakai HPV DNA nantinya 2023 ini semua kota itu sudah loh ya. Ini saya dapat laporan dari Dinkes Prof itu ada 27 kabupaten yang sudah mengerjakan HPV DNA karena sudah di drop alat dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau nanti banyak rujukan ke tempat jenengan semua di tempat praktek pribadi atau di rumah sakit dengan hasil HPV DNA, langkah pertama yang kita kerjakan adalah lihat serviks. Kita oleskan asam asetat 3 atau 5%. Setelah itu kita lihat lesinya. Flowchartnya, algoritmenya itu sudah di-share sama dokter Wondi. Nah, kalau kita kemarin bicara program yang sebagai pilot project itu ada alat yang namanya thermal ablasi. Thermal ablasi itu nanti yang ngerjakan dokter umum ya dok ya. Artinya dokter umum yang sudah terlatih. Jadi kalau beliau-beliau itu nanti ada kesulitan di puskesmas, mereka akan melakukan dokumentasi IVA seperti yang dipaparkan oleh dokter Wondi tadi. Setelah melakukan dokumentasi IVA, boleh tadi dikonsulkan ke apa namanya nomor telepon tadi atau biasanya WA saya. Dari situ mereka diskusi, dok, saya nemunya begini. Nah, itu kita tentukan nanti eligible atau tidak eligible. Bila eligible, saya ngomong, oh boleh dikerjakan di puskesmas. Kapan dikerjakan di puskesmas? Kalau IVA-nya itu tipis, tidak luas, jadi tidak sampai 75%. Tapi kalau IVA-nya itu lama hilangnya ya saya suruh merujuk. Rujukan itu pun saya kunci memang sebenarnya ya, karena ini kita kemarin bicara programnya. Program pilot project dengan Cipaiku, kita hubungi rumah sakit BDH. BDH bilang tidak bisa karena tidak ada ring wire untuk mengerjakan lipnya. Terus kita hubungi Eka Chandra ini tidak bisa karena tidak ada ring wire-nya. Akhirnya kita kunci bahwa rujukan yang HPV DNA positif itu ke Suwandi atau ke Sutomo. Yang ke Sutomo kemarin itu ada yang sudah kita kerjakan 2 lip coater, ada satu yang ternyata akhirnya CA cervix itu pun juga ditele dulu. Jadi setelah didokumentasi IVA baru dikonsultasikan ke kita, hasilnya ternyata oh jangan di thermal ablasi, dirujuk oh ternyata CA cervix dan sudah kita kerjakan radikal histerektomi. Jadi kalau dibilang bahwa IVA itu tidak ada dokumentasinya sudah tidak bisa, kita bisa tele juga seperti itu ya. Jadi kalau nanti banyak rujukan dengan HPV DNA, monggo flowchartnya yang ada di kolom Q&A itu bisa di-download sehingga nanti kita bisa bisa bersama-sama ya. Harapan kita dengan rencana aksi nasional eliminasi ya sampai 2030 itu wanita Indonesia yang kena CA cervix itu akan turun ya. Ini waktunya sudah lewat, tapi ada satu yang menarik ini ya. Dokter ini bertanya, apakah pasien HPV DNA positif itu yang sudah dinyatakan CIN boleh tetap dilakukan vaksinasi? Dokter bisa lihat di Speranza Study ya. Speranza Study itu kalau dia sudah dinyatakan HPV DNA positif dan lesinya positif CIN, diterapi dulu dok. Diterapi, kalau kita level SPOG kita lip atau LEDS ya. Karena kita eksisi itu kita ada bahan PA. Seperti itu. Kalau thermal ablasi sama cryo itu levelnya dokter. Dokter umum, GP. Ya, seperti itu ya dok ya. Jadi di GP pun kita sudah kunci kalau di pelatihan bahwa yang tidak eligible
dirujuk seperti itu. Kalau sudah dirujuk, itu nanti itu kita yang mengerjakan lip atau leds-nya dan untuk dikerjakan PA. Jadi Speranza tadi boleh dikerjakan vaksinasi setelah dilakukan terapi lip atau leds, tetapi dikerjakan 1 bulan kemudian ya dok ya. 1 bulan kemudian dan dikatakan bahwa efektivitas dari studi itu masih 83% ya. Dari saya sekian mungkin overtime ini. Dokter Birama atau Dokter Wondi ya ada tambahan lagi sebelum saya akhiri. Cukup, Dokter Indrayul. Sudah Cukup, cukup Dok. ya. Kalau sudah cukup ya semoga ini programnya kita bicara program, bicara komunitas. Kita berharap ini dana sudah digelontorkan banyak ya, ada 27 kabupaten yang sudah jalan. Jadi kami mohon eh, kerjasamanya ya. Kalau ada pertanyaan monggo hubungi kami di Pogi atau Hogi, kami siap melakukan konsultasi ya. Pokoknya jangan sampai yang sudah terkirim itu akhirnya jadi bias. Jadi Nyon Sewu, ada satu kasus di Surabaya waktu itu memang karena rujukannya lepas ya, artinya HPV-nya positif di salah satu rumah sakit malah disuruh vaksin. Disuruh vaksin bayar 7 juta, pasiennya komplain. Ya, seperti itu. Makanya karena ini kalau bicara program biasanya kita kunci rujukannya ke sini dan ke sini. Tetapi karena ini kan BPJS itu kan ada regionalisasi dan sebagainya ya. Kita berharap kita nanti satu visi ya, dalam arti ada tadi algoritma dari Hoki yang bisa dipelajari. Oh, kalau ini positif saya harus bagaimana? Oh, lihat lesi. Kalau lesi negatif ya, oh saya harus endocervical curettage, monggo dikerjakan di tempat jenengan. Kalau ternyata hasilnya nanti ada kelainan baru monggo dirujuk ke tempat kita. Seperti itu ya. Jadi kita bisa sama-sama untuk mencegah CA cervix. Dari saya sekian, Dr. Seto, saya kembalikan waktunya ke host. Terima kasih. Terima kasih Dokter Indrayul, Dokter Birama dan Dr. Primandono. Sekali lagi, alhamdulillah ini sangat bermanfaat dan update tentang CSR ini pasti yang jadi salah satu yang paling penting untuk layanan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi kita ketemu dalam acara Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi santai mingguan. Bila mana tidak ada tambahan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Dr. Indrayul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Dr. Seto.